"Ma, jangan pergi lagi. Zara nggak kuat ditinggal. Zara di sini sendirian. Lihatlah keluarga kita, nggak ada yang peduli." Zahira, seorang remaja perempuan berjuang dengan cerita hidup yang tak biasa. Zahira bukan sekadar remaja biasa. Usianya baru 14 tahun, namun ia sudah harus menghadapi kenyataan yang tak pernah dibayangkan oleh anak seusianya. Dia terancam terpisah dari perempuan yang melahirkannya karena status kewarganegaraan ibunya, Nur Amira. Sang ibu tidak diakui sebagai warga negara Indonesia. Namun di Malaysia pun data Nur Amira juga sudah tidak ada. Nur Amira sempat dideportasi ke Malaysia Oktober 2024 silam. Namun saat mengurus dokumen di Malaysia, data identitasnya tidak ditemukan. Nur Amira juga sempat ditahan 2 bulan di penjara Kajang. Setelah bebas, dia pun dipulangkan ke Indonesia. Kini Nur Amira ditahan di detensi imigrasi Agam. Dia pun terancam dideportasi lagi ke Malaysia. Imigrasi menyebut, Nur Amira adalah warga negara asing murni. Ayahnya Malaysia, ibunya Singapura. Tidak ada garis keturunan Indonesia. Pernyataan itu membuat dokumen kependudukan Zahira ikut terblokir. Statusnya menjadi abu-abu, seolah ia tak diakui oleh negara di mana ia lahir dan dibesarkan. Dalam situasi inilah sang anak yang bernama Zahira menulis sebuah surat. Surat sederhana, tapi syarat makna. Ia meminta agar ibunya tidak dideportasi. Sebuah jeritan hati seorang anak yang takut kehilangan satu-satunya tempat ia bersandar. Inilah kisah tentang cinta seorang anak kepada ibunya, tentang perjuangan di tengah kerumitan hukum dan batas-batas kewarganegaraan. Mari kita dengar suara Zahira. Suara yang mungkin akan membuka mata kita semua, bahwa di balik data dan dokumen, ada hati, ada kehidupan, dan ada masa depan yang sedang dipertaruhkan. Oke, perkenalkan nama saya Zahira. Saya bersekolah di SMP 1 Negeri Kecamatan Situjah Limonagari. Saya berasal dari Payakumbuh. Saya tinggal di Situjah Batu, Kubang Bungkot. Keseharian saya tinggal untuk sekarang karena mama saya ditahan. Saya tinggal dengan bos mama saya yang ikut membantu saya dalam kasus mama saya yang ingin dideportasi. Jadi saya di sini menolong-nolong kerjaan di kafe bos mama saya. Zahira tinggal dengan bos mama Zahira itu dari mama Zahira ditangkap tepatnya tanggal hari Jumat kemarin. Oke. Tapi kalau untuk mama Zahira bekerja di sini itu udah sekitar 2 tahun. Zahira dari kecil hidup dengan mama Zahira berdua aja. Ibu sama ayah Zahira udah cerai. Jadi sampai sekarang Zahira dibesarkan sama orang tua Zahira, yaitu ibu, disekolahkan oleh ibu Zahira sendiri, dan sekarang mama Zahira ditahan di imigrasi Agam. Awal mulanya itu mama saya bekerja sama sebelum bos mama Zahira sekarang di daerah dekat Lintau. Jadi mama Zahira semua yang menghandle pekerjaan yang ada di sana. Mama Zahira karyawan utamanya di sana. Nah, jadi mama Zahira di situ merasa dimanfaatkan. Jadi mama Zahira memilih untuk resign. Mama Zahira bekerja dengan bos yang lamanya sekitar 8 tahun. Jadi setelah itu pas mama Zahira udah resign, mama Zahira minjem uang ke temennya karena kebetulan mama Zahira punya utang sama bosnya yang lama. Jadi dipinjam untuk melunasi. Dan dilunasi, mama Zahira sudah tidak ada hubungan lagi sama bosnya yang lama. Nah, jadi mama Zahira bekerja sama bos mama Zahira yang sekarang. Dikasih kerjaan, dikasih lahan untuk jadiin kebun, kayak kebun cabai, kebun timun, pokoknya diolah. Dan bos mama Zahira sekarang ngasih usaha ke mama Zahira buat ternak puyuh. Nah, udah jalan, dan ternyata Zahira nggak tahu apa masalah bos mama Zahira yang di sana.
dengar-dengar dari keluarga Zahira yang ada di Tambago, katanya di situ bos Mama Zahira itu ngelaporin Mama Zahira ke imigrasi karena Mama Zahira ini WNA gitu. Nah, tiba-tiba eh, salah satu staf di imigrasi datang tuh ke rumah yang di Tembago. Nah, di situ dia nanya-nanya tentang Mama Zahira. Entah kenapa Paman Zahira entah nggak tanya dulu ke Mama Zahira ini gimana caranya, tiba-tiba dia ngasih paspor ke orang itu dan ditahan, diambil. Nah, setelah diambil, Paman Zahira baru nelfon, baru bilang, dan Mama Zahira kenapa dikasih, kenapa nggak izin dulu, kenapa nggak tanya dulu, katanya gitu. Nah, setelah itu udah dibawa dan ternyata Mama Zahra dipanggil ke imigrasi untuk diproses. Nah, di situ Mama Zahra disuruh katanya, kamu dideportasi ke Malaysia karena kamu WNA, katanya situ. Waktu itu tuh Zahra udah mohon-mohon ke orang imigrasi, Pak jangan deportasi Mama Zahira. Zahra sendirian di sini, kata Zahra gitu. Dan kata orang imigrasi, nggak apa-apa, kamu kan ada paman-paman kamu tuh katanya gitu. Sebentar kok, mama kamu bisa cepat ngurus dokumen-dokumennya itu di Malaysia katanya gitu. Dan setelah itu nyampe Mama Zara di Malaysia dengan segala cara untuk mengurus dokumen-dokumen dan ketemu sama kakak-kakak beliau, kakak kandung sana juga ikut membantu tes DNA segala macam. Dan ternyata dokumen Mama Zara tetap nggak ditemukan di Malaysia. Katanya Mama Zara bukan keluarga negaraan Malaysia. Nah, karena Mama Zahra sudah terlalu lama di situ tanpa dokumen, Mama Zahra ditangkap selama 2 bulan. Nah, saat ditangkap, Mama Zahra juga ditanya-tanya, kamu aslinya orang mana? Kata imigrasi Malaysia. Terus Mama Zahra jawab, saya orang Malaysia, Pak. Katanya gitu. Tapi imigrasi Malaysia tetap nggak percaya, kamu bukan warga negara kami, gitu. Dan Mama Zahra tetap bilang, saya warga sini, Pak. Enggak. Terus orang imigrasi Malaysia nanya, katanya, kamu kenapa bisa sampai ke sini tanpa dokumen? Katanya gitu. Saya habis deportasi dari Indonesia ke sini, katanya saya WNA, katanya gitu. Terus setelah itu katanya Mama Zahra ngasih akte lahir Malaysia ke orang imigrasi Malaysia. Dan dicek sama orang imigrasi Malaysia, dokumen-dokumen Mama Zahra itu rata-rata tetap nggak ditemukan. Dan karena tetap nggak ditemuin, HP Mama Zahra akhirnya diperiksa sama orang imigrasi Malaysia. Dan di situ ditemukan foto KTP sama foto kakak Indonesia mama saya. Dan orang imigrasi bilang, nah kamu kan ini orang Indonesia, ngapain kamu ngaku-ngaku jadi orang Malaysia gitu. Dan Mama Zahra bilang, saya orang Malaysia Pak, enggak kamu orang Indonesia, kamu bukan warga Malaysia, katanya gitu. Nah setelah itu karena Mama Zahra dibilang orang Indonesia, Mama Zahra dibikin SPLP, dibikin SPLP, yaitunya SPLP untuk pulang ke Indonesia lagi. Terus udah pulang ke Indonesia, setelah itu sebelum Mama Zahra pulang ke Indonesia, KTP Mama Zahra itu masih aktif. Dan pas Mama Zahra nyampe ke Indonesia lagi, tiba-tiba KTP Mama Zahra ini nggak aktif. Dan waktu itu Mama Zahira disuruh, nggak tahu kenapa, tiba-tiba Zahra nggak tahu siapa yang ngaduin lagi Mama Zahra ini pulang ke Indonesia. Di saat itu tuh Mama Zahra disuruh bikin SPLP yang, bukan, waktu itu tuh orang imigrasi Malaysia bikinin Mama Zahra SPLP yang sah untuk pulang ke Indonesia. Pas pulang ke Indonesia, Mama Zahra ada yang ngaduin lagi ke orang imigrasi. Lalu orang imigrasi manggil Mama Zahra dan ngeliat SPLP Mama Zahra. Awalnya orang imigrasi bilang ini resmi. Dan beberapa bulan kemudian Mama Zahra ditelepon lagi dan disuruh datang ke imigrasi. Tepatnya Jumat minggu kemarin. Nah pas Mama Zahra datang ke sana, dia bilang pas sebelum datang ke sana tuh katanya, Mira kamu kesini ya katanya gitu. Soalnya ada bapak mau kasih surat katanya. Terus kata mama saya, surat apa Pak? Apakah surat keterangan untuk tinggal di sini? Kata mama saya. Terus kemungkinan kata bapak itu. Terus pas datang ke imigrasi ternyata yang dilihat itu surat pembatalan SPLP.
Dan di situ tuh Mama Zara langsung ditahan tanpa sebab, tanpa surat penahanan yang nggak jelas. Mama Zara tuh nggak dikasih surat penahanan. Mama Zara tuh langsung ditahan saat menerima surat pembatalan SPLP. Nah, di situ tuh Mama Zara nggak boleh dibawa pulang karenanya kamu WNA katanya gitu, nggak boleh pulang katanya, kamu di sini aja. HP Mama Zara disita. Zara tuh nggak boleh komunikasi sama Mama Zara selama 1 minggu. Nah, kata orang imigrasi, Mama Zara mau dibawa ke konsulat Malaysia yang ada di Pekanbaru. Mama Zara di situ boleh cerita keluh kesah yang telah terjadi sama Mama Zahira, ceritain semua yang telah terjadi, cerita deportasi, pokoknya ceritain semua yang telah terjadi ke konsulat Malaysia yang ada di Pekanbaru. Nah, di situ konsulat Malaysia bisa memutuskan apakah Mama Zara dideportasi atau tetap tinggal di Indonesia. Nah, ternyata udah mau nunggu sampai hari Senin, Zahira kira HP Mama Zara dikasih untuk ngasih kabar ke Zahira. Bilang kayak gini, ayah, Mama nggak jadi pulang, Mama tetap tinggal di sini. Atau mungkin ngasih kabar yang lain. Dan ternyata sampai hari Senin nggak ada kabar. Dan hari Rabu, Zara pergi ke konsulat ke imigrasi Agam. Nah, di situ Mama Zara cerita, katanya Mama nggak jadi dibawa ke konsulat Malaysia yang ada di Pekanbaru. Kok nggak jadi, Bang? Nggak tahu, tiba-tiba nggak jadi katanya gitu. Jadi Zara di sini mikir kayak Mama Zara tuh dipermainin, kayak dikasih harapan-harapan palsu gitu. Dan sampai sekarang belum ada keputusan dari imigrasi Mama Zara mau diapain gitu. Itu ceritanya. Oke, berarti tadi juga melakukan kunjungan ya? Ya, tadi Zara juga mau lakukan kunjungan ke Mama Zara. Apakah ada pertemuan dengan orang imigrasi atau bagaimana? Awalnya Zara ke situ ingin bertemu sama kepala Intel. Nah, ternyata kepala Intelnya katanya ada urusan di Payakumbuh katanya gitu. Dia bisanya habis Jumat. Zara datangnya di situ jam 9 pagi. Zara ke sana sendirian. Gak ada siapa-siapa yang mendampingi Zahira. Zara apapun untuk Mama Zara, Zara akan lakuin. Mau Zara libur sekolah nggak apa-apa. Yang penting Mama Zara pulang lagi sama Zahira. Dan sampai di sana Zara tunggu. Awalnya Zara masuk ke dalam ruangan, di dalam itu kosong, di tempat para staf sama kepala Intel berkumpul, ruangannya kosong. Dan Zara pergi ke tempat pengaduan HAM. Di sana Zara bilang, Pak, misi, Zara mau ketemu sama Bapak Kepala Intel, ada nggak? Gitu. Coba di dalam, ada petugasnya kok, nggak ada Pak, kosong. Ya, terus katanya, oh kok nggak ada? Katanya, nggak ada Pak, kosong. Terus Stefan lah sama petugas HAM ini untuk menghubungi Pak Kepala Intel. Terus katanya Pak Kepala Intel ini ada urusan di Payakumbuh, katanya cuma bisa jam 2. Udah, Zara nunggu sampai jam 2. Pas jam 2, Zara masuk lagi ke dalam ruangan. Nah, tiba-tiba di situ katanya bapaknya lagi ada dinas ke Padang gitu. Terus Zara bilang, lah kok tiba-tiba pergi, kan tadi udah bilang katanya jam 2 mau ketemu, katanya tiba-tiba nggak jadi. Nah, katanya terus sama bapak yang ada di dalam aja Zara ceritain kalau Zara nggak mau Mama Zara deportasi. Zara nggak bisa hidup tanpa Mama Zahira. Zara di sini sendirian. Keluarga Zara nggak ada yang mau tahu. Ayah Zara tuh nggak tahu di mana keberadaannya. Zara cuma hidup sama orang tua Zara, yaitu ibu. Ibu yang dari kecil sampai sekarang membesarkan Zahira, menyekolahkan Zahira, menafkahi Zahira, membiayai Zahira. Dan sekarang Zahira mau masuk SMP, Zahira perlu biaya. Dan yang mencari ini tuh Mama Zahira. Dan sekarang orang imigrasi nahan Mama Zahira tanpa surat penahanan. Dan itu pun alasannya nggak logis, katanya kamu WNA. Dia tahu WNA, tapi mana surat perintah penahanannya, nggak ada. Dan sampai sekarang Mama Zahira tuh nggak ada kabar mau diapain gitu. Oke, berarti mau masuk SMA kayak? Iya. Mau masuk SMA. Nah, Zahira, terkait Ibu Zahira yang dideportasi itu kejadiannya tahun berapa? Itu tahun 2024. Bulannya ingat? Bulannya bulan berapa kemarin? Udah kurang, kalau salah bulan Oktober. Bulan Oktober ya? Iya. Jadi dari Oktober sampai sekarang masih belum selesai? Iya, belum selesai. Awalnya tuh kami tuh udah aman karena Mama Zara udah dipulangkan sama SPLP yang sah. Dan nggak tahu siapa yang ngadu lagi, entah apa yang dikaduin, Mama Zara kena lagi. Gitu, sampai-sampai SPLP Mama Zara tuh dibatalin. Nah, berarti dari data-data kewarganegaraan Indonesia sendiri, Mama Zahira memiliki atau bagaimana?
Ya, Mama Zahira memiliki KTP, memiliki kakak Indonesia. Selain itu, Setelah itu akte kelahiran, memang akte kelahiran Malaysia. Tapi pas Mama Zahira ditangkap, udah bilang ke imigrasi Malaysia, Mama Zahira itu memang bukan warga negara Malaysia. Karena data-data Mama Zahira itu nggak ada di situ. Dan anehnya lagi, paspor Mama Zahira cuma ditemukan di konsulat Medan, nggak di konsulat Malaysia, nggak ada. oke. Nah, untuk sekarang data-data Mama Zahira di mana? Data-data Mama Zahira di Malaysia nggak ada. Di sini orang imigrasi bilang katanya data-data Mama Zahira ditemukan di Malaysia, tapi buktinya nggak ada gitu, Bang. Jadi belum ada ketentuan. Oke. Nah, untuk sekarang KTP, paspor, akte kelahiran dan kakak Mama Zahira yang berbentuk fisik berada di mana? Semuanya ada di imigrasi. Imigrasi ya. Uh-uh. Oke. Pertama kali Zahira merasa sangat kaget dan kayak kok dideportasi. Zahira di sini sendirian dan orang imigrasi kayak gampang aja bilang, kan kamu udah besar, kamu bisa kok sama mama kamu gitu. Ya Zahira cuman tinggal berdua sama mama Zahira. Zahira nggak kuat, bener-bener nggak kuat bisa dari mama Zahira. Katanya di situ mama ditahan dan mama dibikin SPLP yang sah. Mama orang imigrasi bilang katanya mama Zahira bohong dan mama Zahira yang ngurus SPLP itu. Sebenarnya enggak, mama Zahira itu tahanan nggak boleh keluar. Yang ngurus SPLP itu orang imigrasi dengan KJRI Malaysia. Jadi mama Zahira bilang katanya di sana mama Zahira kayak nggak bisa ngapa-ngapain, nangis terus-terusan, kayak kangen anaknya, dan segitu teganya mendeportasi dan memisahkan seorang anak dan ibu. Oke. Nah, saat berada di Malaysia, apakah ibu atau Mama Zahira menghubungi Zahira? Waktu saat mengurus-ngurus dokumen, sebelum Mama Zahira ditangkap, Mama Zahira masih komunikasi sama Zahira. Saat ditangkap, Zahira hilang total komunikasi sama Mama Zahira selama 2 bulan. Oke. Nah, ketika di Malaysia ada yang bantu nggak, saudara atau apa? Awalnya ada, itu kakak-kakak Mama Zahira. Di sana Mama Zahira udah tes DNA untuk mendapatkan benarkah mereka kakak-kakaknya dan untuk mengurus dokumen-dokumen yang ada di Malaysia. Nah, tapi lama-lama ngurusnya kenapa tambah lama? Yang awalnya itu orang imigrasi bilang, alah sebentar gitu. Paling beberapa minggu selesai. Ini selama berbulan-bulan nggak selesai-selesai. Kok nggak selesai-selesai ya? Zahira pikirkan gitu. Ternyata saudara-saudara Mama Zahira juga menginginkan Mama Zahira itu nggak pulang ke Indonesia. Mereka tega kayak ada informasi mereka sembunyikan dari Mama Zahira gitu. Waktu itu tuh Mama Zahira pulang subuh-subuh 2 hari sebelum hari raya. Zahira di situ teriak nangis melihat lagi wajah Mama Zahira sekian lama ia pergi ninggalin Zahira tanpa kabar, tanpa komunikasi dan muncul di depan Zahira lagi. Zahira langsung peluk Mama Zahira dan bilang, "Ma, jangan pergi lagi. Zahira nggak kuat ditinggal. Zahira di sini sendirian. Lihatlah keluarga kita, nggak ada yang peduli. Malah bos Mama Zahira yang orang lain yang nganggap kita keluarga, sedangkan keluarga kita sendiri nganggap kita orang lain." Mama Zahira pun gitu, nangis. Kami nangis teriak-teriak karena udah berapa lama, udah sangat lama kami pisah. Zahira bayangin Zahira ketemu sama Mama Zahira lagi, mulai hidup lagi tanpa ada masalah, menjalani hidup baru. Dan Zahira gak nyangka masih ada masalah yang menimpa Mama Zahira. Ada juga yang masih iri sama Mama Zahira ngaduin entah apa masalah mereka. Zahira gak tahu. Zahira awalnya imigrasi bilang ini sah, SPLP-nya sah, resmi. Dan tiba-tiba gak lama setelah itu imigrasi bilang katanya ini gak resmi, ini gak sah ini katanya gitu. Dan Mama Zahira dipanggil ke imigrasi dan Zahira di situ kayak feeling Zahira tuh kayak gak enak gitu.
kenapa ya keganggu banget pikiran Zahira gitu. Di HP Mama Zahra disita. Jadi untuk komunikasi, Zahra harus mengunjungi Mama Zahra ke tahanan imigrasi Agam. Imigrasi Agam nggak mau ngasih HP Mama Zahra. Padahal Mama Zahra udah bilang, udah mohon-mohon, saya perlu komunikasi sama anak saya. Saya nggak bisa ninggalin anak saya begitu aja. Gitu. Oke, Jadi Zahira harus pergi ke imigrasi untuk mengunjungi Mama Zahira. nah selama ditahan 1 minggu ini berapa kali kunjungan yang Zaira ke sana? Hari Jumat Mama Zahira ditahan. Hari Sabtu Zahira ke sana untuk mengunjungi Mama Zahira. Dan Mama Zahira cerita tentang ia ingin akan dibawa ke konsulat Malaysia yang ada Pekanbaru pada hari Senin. Katanya di situ Mama Zahira bisa bilang keluh kesah tentang apa yang terjadi. Dan konsulat Malaysia akan memutuskan apakah Mama Zahira dideportasi apa enggak. Dan ditunggu-tunggu enggak juga ada berita. Dan setelah itu hari Rabu kemarin Zahira juga mengunjungi Mama Zahira untuk mendengar kabar tersebut, ternyata enggak jadi gitu. Nah, itu berkomunikasi atau berbicara dengan Ibu Zaira atau Mama Zaira bisa secara langsung atau melalui di balik jeruji besi? Di situ Zahira memohon meminta ke staf yang ada di dalam untuk bertemu dengan ibu saya secara langsung. Jadi Zahira minta kunci ke satpam untuk bisa ketemu sama Mama Zahira secara langsung, ngomong secara langsung. Jadi waktu itu tuh malam-malam Mama Zahira di chat sama orang imigrasi, katanya kamu besok kesini ya pagi-pagi, kayak ada surat mau yang dikasih, katanya gitu. Dari situ udah feeling, kok tiba-tiba gitu, kayak Zara tuh kayak nggak, perasaan nggak enak gitu, kayak ntar dijebak lagi gitu. Terus udah ke sana, terus katanya, kata Mama Zahira, ini surat apa yang mau dikasih Pak? Apakah surat keterangan saya bisa tinggal di Indonesia? Terus kata bapaknya, kemungkinan. Terus katanya Mama Zahira diminta pagi untuk datang ke sana. Dan pagi datang ke sana, ternyata di situ tertulis di dalam surat tersebut surat pembatalan SPLP. Dan di sana Mama Zahra udah mohon-mohon untuk nggak dideportasi. Tapi katanya ini SPLP kamu nggak sah. Ini udah dibatalin katanya gitu. Mama Zahra bilang ini konsulat Malaysia sendiri yang bikin dan dikeluarin sama KJRI Malaysia katanya gitu. Mama Zahra tetap dianggap bohong saat ditangkap di Malaysia gitu. Nah, di situ tuh Zara waktu itu lagi sekolah. Zara pikir benar-benar itu surat keterangan untuk Mama Zara di sini. Dan di saat bos Mama waktu itu tuh Mama Zara ditemani sama bos Mama Zara diantar ke sana untuk bertemu sama Bapak imigrasi. Katanya dia mau ngasih surat. Nah pas saat pulang bos Mama Zara cerita katanya mama kamu ditahan. Dan di situ Zara kaget dan nangis. Kok tiba-tiba Mama Zara ditahan? Salah Mama Zara apa gitu? Dan katanya di situ mama kamu ditahan tanpa surat penahanan katanya gitu. Katanya mama kamu yang nggak boleh pergi kemana-mana katanya gitu. Dari hari Jumat Zahira kayak nggak tenang untuk belajar. Pas Zahira pulang dengar-dengar mama Zahira ditahan. Besoknya Zahira kayak nggak fokus belajar lagi. Selalu mikirin mama. Kenapa mama saya ditahan? Kenapa mama saya ditahan? Apa salah mama saya? Mama saya nggak bikin kriminal di sini. Mama saya nggak buronan di sini. Mama saya di sini cari nafkah halal untuk nyokolain saya. Nah, berarti berdampak ke sekolah ya? Ada Iya. nggak pelajaran yang terganggu atau nilai-nilai Zaira yang anjlok? Sebenarnya ada. Waktu itu Zara PH sempat Zara nggak tahu. Padahal Zara menghafal. Tapi tiba-tiba hilang aja. Nggak tahu jawabannya apa. Itu karena kepikiran ibu atau bagaimana? Kepikiran ibu. Sampai-sampai guru-guru Zara tanya sama teman-teman Zara tanya, Zara kok tumben nggak fit? Zara biasanya ceria, Zara biasanya ketawa, Zara biasanya paling semangat. Zara sakit kan? Zara nggak ada respon. Zara di sini karena mama saya Zahira ditahan tanpa surat penahanan. Jadi waktu itu Zara sempat cerita sama guru Zahira, Bu,
Mama Zahira ditahan. Zahira nggak tahu kenapa Mama Zahira ditahan tanpa surat penahanan. Terus katanya, coba kamu bilang ke ombudsman, katanya gitu. Terus Zahira coba bilang ke ombudsman, dan ombudsman sekarang melakukan pemeriksaan tentang Mama Zahira. Di sana dia juga minta cerita dari Zahira, kenapa Mama Zahira bisa ditahan, katanya gitu. Zahira ceritain semuanya. Nah, di situ tuh, waktu itu hari Rabu, Zahira sempat ngantarin surat permohonan untuk Bapak Kepala Kantor. Zahira ngasihnya awalnya ke dalam ruangan Pak Intel. Sebentar, ini kantornya kantor Kantor imigrasi. Ya, awalnya Zahira masuk ke ruangan Pak Intel. Tapi di situ surat Zahira nggak diterima. Terus Zahira juga minta di situ surat tanda terima yang Zahira kasih tadi. Katanya Zahira bukan instansi, katanya gitu. Terus Zahira pergilah ke ruangan HAM, pengaduan HAM. Di situ Zahira kasih surat dan nitip pesan, Kak, Bang, ini surat Zahira kasih untuk Pak Kepala Kantor. Mohon dikasihin ya Kak, gitu. Ya oke, katanya gitu. Boleh nggak Zahira minta tanda surat terima, karena surat ini sudah Zahira kasih, katanya. Boleh, langsung dibolehin. Zahira dikasih tanda surat terima. Dan surat terima itu Zahira kirimin ke ombudsman. Gitu. Oke, Zahira. Nah, berarti upaya Zahira sendiri menulis surat dan meminta bantuan ke ombudsman. Iya. Nah, dari mana taunya selain dari guru kan dibilang coba kirim surat ke ombudsman. Nah, sebelumnya kan Zahira apakah sudah mengetahui atau bagaimana? Belum, Zahira itu dibantu sama bos Mama Zahira untuk bos Mama Zahira mengarahkan Zahira supaya Zahira lebih untuk berusaha untuk membebaskan Mama Zahira supaya jangan dideportasi. Jadi di sini bos Mama Zahira itu sangat berjasa sekali sama Zahira karena udah bantu kasus Mama Zahira supaya jangan dideportasi. Zahira berjuang karena Zahira berpikir nggak tahu gimana nasib Zahira nantinya tanpa seorang ibu. Zahira nantinya akan putus sekolah. Kalau ibu Zahira pergi, nah nggak bisa balik ke sini lagi. Zahira akan luntang-lantung nggak tahu kemana. Zahira nggak punya keluarga lagi di sini. Jadi dari sini menguatkan diri, berusaha sebisa mungkin supaya Mama Zahira nggak dideportasi. Nah, apa sih yang Zahira inginkan sekarang untuk masa depan ibu dan masa depan Zahira sendiri? Zahira ingin sekarang Mama Zahira nggak dideportasi. Zahira benar-benar ingin Mama Zahira dideportasi. Zahira ingin Zahira kumpul lagi sama Mama Zahira. Kayak dulu tenang, nggak ada masalah. Dengan berkumpulnya Zahira dengan Mama Zahira itu udah nikmat banget. Zahira bersyukur banget udah punya mama. Gak apa-apa Zahira nggak punya lain. Yang penting Zahira hidup sama Mama Zahira. Karena Mama Zahira begitu penting bagi Zahira. Oke. Nah, jika masalah ini selesai dengan baik, apa yang ingin Zahira lakukan pertama kali bersama ibu? Zahira akan berterima kasih banget dan akan berjuang untuk memulai dari awal lagi dan melupakan semua masalah yang udah terjadi. Pak, perkenalkan, nama saya Zahira. Saya sekolah di SMPN 1 Situjuh Limonagari. Saya anak dari Nur Amira yang sedang ditahan di imigrasi Agam. Saya di sini berharap bantuan dari Bapak agar Mama Zahira menjadi orang Indonesia tetap tinggal bersama saya. Karena saya di sini sendirian. Zahira mohon bantu Zahira supaya Mama Zahira jangan dideportasi. Zahira nggak bisa hidup sama Mama Zahira. Karena di sini hanya Mama Zahira yang membesarkan dan menafkahi Zahira. Zahira nggak punya keluarga lagi. Tolong bantuannya apa? Zahira berharap, mohon bantuan sebesar-besarnya. Kasihanilah Zahira. Di sini Zahira sendiri. Zahira benar-benar nggak mau Mama Zahira dideportasi. Hanya itu harapan saya. Jangan dideportasi, Mama Zahira. Tolong bantuannya. Terima kasih.